Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan dengan NIM 240007301012 bersama dengan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Wahyuni, NIM 240007301005 dari jurusan S2 Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Pembentukan Konsep Matematika atau The Formation of Mathematical Concept. Matematika pada hakikatnya merupakan dari bahasa Latin yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, matematike, yang artinya mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal kata matema yang berarti pengetahuan atau ilmu, atau dalam bahasa asing disebut knowledge science. Kata matematike memiliki arti yang hampir sama dengan kata lainnya, yaitu matein atau matenein, yang artinya belajar. Dalam hal ini, berpikir atau bernalar. Matematika merupakan suatu pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam rasio atau penalaran, bukan menekankan hasil eksperimen atau hasil observasi. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Menurut para ahli pendidikan matematika, matematika adalah ilmu yang membahas pola atau keteraturan atau pattern dan tingkatan atau order. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa guru matematika harus memfasilitasi siswanya untuk belajar berpikir melalui keteraturan atau pattern. Matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Mata pelajaran matematika ialah mata pelajaran yang umum dan selalu ada di semua tingkatan pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan sarjana. Mata pelajaran matematika memiliki keterkaitan terhadap kehidupan nyata. Masih banyak di kehidupan kita yang membutuhkan matematika, misalnya dalam jual beli maupun dalam penilaian pendidikan membutuhkan matematika. Matematika termasuk dalam suatu media yang sangat penting dipelajari untuk memecahkan beberapa permasalahan dalam kehidupan. Menurut Kemendikbud 2013 mengemukakan jika tujuan pembelajaran matematika yaitu satu, matematika mampu menambah kecerdasan intelektual siswa. Dua, matematika dapat membentuk dan menumbuhkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara sistematis. Tiga, pembelajaran matematika bisa menaikkan hasil belajar peserta didik. Empat, pembelajaran matematika juga dapat meningkatkan siswa, dapat dilatih untuk mengkomunikasikan gagasan, serta lima, pembelajaran matematika mendorong dan mengembangkan karakter dan perilaku siswa. Belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimiliki siswa. Dengan demikian, dalam belajar, siswa harus terlibat aktif, baik mental maupun pikirannya, agar dapat mengenal konsep dan struktur yang sedang dibicarakan. Ini menunjukkan bahwa matematika yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Kondisi ini sesuai dengan pandangan konstruktivisme, yaitu suatu pandangan dalam proses pembelajaran di mana peserta didik akan membangun sendiri arti dari pengalamannya dan interaksi dengan orang lain. Ahli psikologi telah menyadari bahwa begitu pentingnya konsep dalam proses berpikir,
Namun sampai saat ini belum ada pengertian standar tentang konsep yang disepakati secara umum, sehingga pengertian konsep yang dikemukakan berdasarkan sudut pandang dan kebutuhan masing-masing. Rosser mengemukakan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Kemudian, Wolford 1998 mendefinisikan konsep sebagai suatu kategori yang digunakan untuk mengelompokkan ide-ide, peristiwa-peristiwa, orang-orang, dan objek-objek yang similar atau serupa. Sedangkan Omroth mendefinisikan konsep sebagai suatu cara pengelompokan atau pengkategorisasian secara mental dari objek-objek atau peristiwa-peristiwa dunianya. Menurut Gegne, konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan benda-benda ke dalam contoh dan non-contoh. Selain itu, Soslo juga mengungkapkan bahwa konsep adalah bayangan, mental, ide-ide, atau proses-proses. Demikian juga Bruning Krew dan Luning mendefinisikan konsep sebagai struktur mental sehingga kita dapat merepresentasikan kategori yang bermakna. Adapun pembahasan pertama pada kajian kali ini yaitu konsep dalam matematika. Bell mengemukakan bahwa konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang memungkinkan kita untuk dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek atau kejadian dan menerangkan apakah objek atau kejadian itu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide tersebut. Konsep-konsep dalam matematika pada umumnya disusun dari fakta-fakta dan konsep-konsep terdahulu. Pemahaman konsep dalam matematika sering dihubungkan dengan pengetahuan karena pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Konsep dalam matematika merupakan salah satu objek kajian langsung matematika yang bersifat abstrak selain fakta, operasi, dan prinsip. Jadi konsep adalah suatu aturan yang tegas bila dipakai untuk menggambarkan suatu objek dan menentukan apakah suatu nama istilah dapat dipakai atau tidak. Misal, siswa yang telah mengetahui konsep lingkaran sebagai tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama pada satu titik tertentu pada bidang datar, maka siswa tersebut mempunyai aturan yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah suatu objek dapat disebut atau diberi nama lingkaran. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Gage dalam buku yang sama, bahwa seseorang telah mempunyai konsep mengenai suatu objek jika orang itu telah dapat menggunakan istilah itu. Dalam matematika dikenal adanya konsep verbal dan konsep non-verbal. Konsep non-verbal adalah konsep yang diperoleh dengan mengabstraksi contoh-contoh dan dipelajari melalui pembentukan konsep. Sedangkan konsep verbal adalah konsep-konsep yang ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan sebutan dan dipelajari melalui perpaduan konsep. Konsep non-verbal dapat berubah menjadi konsep verbal jika dan hanya jika ada satu nama atau sebutan untuk konsep itu yang telah dikenal secara luas. Untuk memudahkan seseorang yang memiliki konsep itu berkomunikasi satu sama lain. Sebagai contoh, konsep segitiga sama sisi dapat diperkenalkan secara nonverbal dengan memberikan contoh-contoh dan selanjutnya peserta didik melakukan abstraksi sebagai proses pembentukan konsep. Tetapi dapat pula diajarkan secara verbal dengan langsung memberikan definisi dan dipadukan dengan konsep lain. Seperti segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Jadi yang saya akan bahas adalah pembentukan konsep matematika. Nah, dalam pembentukan konsep matematika itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah abstraksi dan klasifikasi. Yang kedua adalah penamaan. Yang ketiga adalah komunikasi konsep.
Yang keempat adalah konsep sebagai warisan budaya. Yang kelima adalah kekuatan berpikir konseptual. Dan yang terakhir adalah belajar dan mengajar. Oke, yang pertama adalah abstraksi dan klasifikasi. Nah, dalam pembentukan konsep matematika itu ada abstraksi dan klasifikasi, di mana abstraksi adalah sebuah aktivitas berpikir secara sadar akan kesamaan yang ada berdasarkan pengalaman kita. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan pengalaman-pengalaman yang mempunyai kesamaan dari suatu abstraksi. Nah, apa sih maksudnya dari abstraksi ini? Jadi abstraksi ini pada umumnya di mana seseorang itu menyederhanakan sesuatu dengan mengambil ciri-ciri umum tanpa melihat hal-hal yang spesifik. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu seorang bayi berumur 12 bulan ketika ia mendapati botol susunya yang kosong, ia merangkak menghampiri 2 botol anggur yang kosong, kemudian ia meletakkan botol susunya di samping kedua botol tersebut. Nah, bayi tersebut melihat botol susu kosongnya ini, dia meletakkannya di dekat anggur yang kosong. Nah, di sini menunjukkan bahwa ia telah mengenali kesamaan, yaitu di antara ketiga benda tersebut itu semua adalah botol yang kosong. Jadi meskipun botolnya ini memiliki ukuran yang berbeda atau memiliki jenis yang berbeda seperti itu. Jadi bayi ini hanya fokus pada bentuknya saja tanpa memperhatikan yang lainnya. Nah, jadi bayi ini belajar mengenali pola atau ciri-ciri yang sama berdasarkan pengalamannya. Nah, yang contoh kedua terkait klasifikasi, yaitu seorang bayi berumur 2 tahun, dia melihat bayi merangkak kemudian membelai kepalanya dan menepuk-nepuk punggungnya. Dia melakukan ini karena dia melihat kebanyakan orang lain memperlakukan yang sama kepada anjing, tetapi tidak pernah melihat sebelumnya perlakuan pada bayi lainnya. Nah, tindakan ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari bayi ini, dia melihat kebanyakan orang ini memperlakukan menepuk-nepuk kepada anjing. Jadi dia melihat dari apa yang dia lihat seperti itu. Jadi dia melakukan apa yang dia lihat. Nah, ia telah melihat orang-orang ini memperlakukan anjing dengan cara serupa. Nah, dalam pikirannya ini bayi yang merangkak mirip dengan anjing karena mereka berperilaku serupa, sehingga ini disebut klasifikasi. Jadi bayi ini mengklasifikasikan tindakan tersebut ke dalam kelompok yang sama. Nah, jadi klasifikasi ini terjadi karena bayi menghubungkan pengalaman masa lalu dengan situasi yang baru. Nah, Nah, dari contoh kasus yang ini yang saya telah sebutkan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mereka mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang kedua, memasangkan dari pengalaman mereka ke dalam beberapa kelompok. Nah, kita pun akan melakukan hal yang sama, yaitu kita mengambil pengalaman yang lalu untuk kita terapkan pada situasi saat ini. Nah, aktivitas ini secara otomatis akan kita lakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Nah, hal ini hubungannya dalam pembentukan konsep matematika. Jadi ketika kita menerapkan sesuatu berdasarkan pengalaman dan ini dilakukan secara terus-menerus, ini akan membangun pemahaman manusia, khususnya dalam membangun pemahaman konsep pembelajaran matematika. Oke, yang kedua, pembentukan konsep yang kedua yaitu penamaan. Nah, di dalam jadi
penamaan ini penting dalam kita memahami sebuah konsep, khususnya dalam matematika. Nah, pada saat di sini ada terdapat kalimat nama itu adalah label atau kata yang kita gunakan untuk menyebutkan konsep tersebut. Nah, nama ini kita gunakan untuk menyebutkan sebuah konsep. Nah, pada saat kita belajar sesuatu, kita akan mempelajari dan mengetahui nama dan konsep secara bersamaan. Betul. Nah, penggunaan nama dalam menghubungkan suatu objek dapat membantu kita mengelompokkan sesuatu, yaitu dalam mengenali suatu benda sebagai bagian dari kategori yang sudah kita ketahui. Contohnya, contohnya dalam pembelajaran matematika, kita akan mengetahui sebuah konsep berdasarkan nama. Misalnya, namanya itu bilangan prima. Nah, ini bilangan prima sebagai nama, dan konsep dari bilangan prima ini adalah bilangan yang memiliki dua faktor atau yaitu satu dan dengan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, dengan nama ini, nama bilangan prima, maka kita bisa mengetahui sebuah konsep berdasarkan nama dari bilangan prima ini. Selanjutnya, salah satu pembentukan konsep matematika yaitu komunikasi konsep. Nah, salah satu komunikasi konsep itu ya adalah bahasa. Nah, bahasa ini dapat dijadikan sebuah solusi dalam mentransfer suatu konsep, atau dapat juga dikatakan dengan cara mengkomunikasikan suatu konsep. Namun, ada beberapa kondisi di mana bahasa ini tidak menjadi sebuah solusi untuk mendefinisikan atau menjelaskan suatu konsep, bahkan malah membingungkan. Contohnya ini ketika seorang buta dari lahir ini akan mencoba untuk mengenal suatu warna. Nah, terdapat beberapa kondisi ini di mana bahasa ini tidak menjadikan solusi dalam mendefinisikan suatu konsep. Contohnya tadi yaitu ketika seorang yang buta akan mencoba mengenal suatu warna. Bagi orang yang bermata sehat ini akan lebih mudah membedakan warna, tapi bagi mereka yang mengalami kebutaan akan sulit dalam mengenali warna. Nah, untuk itu cara yang dilakukan agar mereka bisa mengenali warna ini dengan memberikan contoh atau memberikan definisi dari suatu warna itu. Menurut Scam, cara yang dilakukan untuk mengenalkan mereka sebuah konsep warna itu bagaimana adalah dengan memberikan contoh yang sekiranya dianggap lebih mudah bagi orang buta untuk membangun konsep melalui pengambilan sifat-sifat umum dari contoh-contoh tersebut. Misalnya yang ada pada diri sendiri, misalnya emosi seperti itu. Jadi dari segi emosi kita bisa mengenalkan bahwa misalnya marah, berarti dia menandakan itu bisa didefinisikan sebagai warna merah. Oke, selanjutnya yaitu dalam pembentukan konsep matematika itu ada mengenai komunikasi konsep, di mana dalam komunikasi ini berhubungan dengan bahasa. Nah, bahasa ini kita jadikan sebagai solusi dalam mentransfer suatu konsep, atau dapat juga dikatakan dengan mengkomunikasikan suatu konsep. Namun, ada beberapa kondisi di mana bahasa ini tidak menjadi solusi untuk mendefinisikan atau menjelaskan suatu konsep, bahkan malah membingungkan. Nah, contohnya ini yang terjadi pada seseorang yang mengalami kebutaan. Apabila kita ingin mengenalkan warna kepada mereka, perlunya sesuatu yang bisa mendefinisikan warna tersebut kepada seorang yang buta. Misalnya dengan melalui perasaan atau apa yang dialami diri sendiri, misalnya warna merah. Berarti warna merah ini bisa kita lambangkan dengan emosi dari dalam diri. Nah, misalnya bila ketika marah, berarti itu melambangkan sebuah warna merah. Nah, jika ingin mengenalkan warna hijau misalnya, berarti kita bisa mendekatkan sebuah konsep alam.
bahwa konsep alam ini, kehidupan ini adalah bisa menyimbolkan begitulah warna hijau. Oke. Nah, dalam pembentukan konsep matematika terdapat dua jenis konsep. Nah, apa sih itu konsep primer dan sekunder? Jadi konsep primer ini berasal dari rangsangan. Nah, rangsangan yang ada pada apa yang dirasakan pada diri. Misalnya merah, berat, panas, manis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsep sekunder yang berasal dari pengalaman yang diabstraksikan dari konsep-konsep lain. Nah, jika konsep A adalah contoh dari konsep B, maka tingkat dari konsep B ini lebih tinggi daripada konsep A dan seterusnya. Oke, jadi supaya kita bisa lebih memahami apa maksud dari konsep primer dan sekunder ini, jadi primer ini lebih ke pemahaman dasar kita, pemahaman dasar. Misalnya dalam contoh pembelajaran matematika, jadi untuk primernya sendiri ini dasar-dasar yang harus kita ketahui, misalnya bilangan, bilangan 1 sampai seterusnya. Nah, itu kan semua dasar-dasar yang harus kita tahu, kita pahami. Nah, yang selanjutnya misalnya dasar pengoperasian, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, itu semua dasar-dasar yang harus kita pahami untuk memahami sebuah konsep. Nah, selanjutnya yaitu konsep sekunder. Nah, konsep sekunder ini eh, itu turunan dari primer itu sendiri, di mana eh, contohnya di sini terdapat pada kalimat jika konsep A adalah contoh dari konsep B, maka tingkat konsep B lebih tinggi daripada konsep A. Nah, contohnya ini misalnya dalam pembelajaran matematika, misalnya materi persegi. Nah, persegi ini kan contohnya masuk ke dalam segi empat. Nah, jadi segi empat ini sebagai konsep B yang lebih tinggi dari konsep A, karena konsep A ini yang merupakan persegi, dia masuk ke dalam jenis konsep B, yaitu bangun jenis segi empat, seperti itu. Nah, itu tentang konsep primer dan sekunder. Nah, perlu kita tahu dalam mengajarkan sebuah konsep itu sendiri, untuk mengajarkan konsep yang lebih kompleks, kita harus memastikan bahwa orang tersebut terlebih dahulu memahami konsep-konsep dasar, yang primer tadi. Nah, definisi memberikan ketepatan tentang apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam konsep tertentu. Akan tetapi, seperti halnya contoh yang diberikan di awal, memberikan definisi yang melibatkan konsep-konsep tingkat tinggi tidak efektif jika mereka belum memiliki pengalaman dengan konsep tersebut. Selanjutnya yaitu pembentukan konsep matematika, di mana konsep sebagai warisan budaya. Nah, terdapat dua cara dalam membentuk konsep menurut Schem tahun 1971. Nah, yang pertama yaitu melalui contoh, yakni dengan menemukan, melihat, atau mengalami contoh-contoh dari konsep tersebut. Misalnya, jika kita melihat beberapa contoh kursi, kita mulai memahami apa itu kursi dan bagaimana mengklasifikasikan benda-benda sebagai kursi. Dengan mendengar, yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan mendengar, membaca, atau mengetahui nama atau simbol untuk konsep tersebut. Misalnya, jika kita mendengar kata kursi dan kemudian kita belajar tentang definisinya, kita dapat membentuk konsep kursi itu tanpa harus melihat objeknya, tanpa harus melihat objek kursi itu, tanpa harus melihat setiap contoh kursi. Nah, keunggulan manusia itu sendiri dibandingkan spesies lain terletak dari kemampuan manusia dalam berpikir, sehingga dapat mengkomunikasikan konsep dengan bahasa dan memungkinkan manusia untuk berbicara tentang ide-ide abstrak. Nah, bahasa ini adalah kunci untuk mengungkapkan
dan memanipulasi konsep-konsep. Melalui bahasa dan konsep-konsep tinggi, manusia dapat membangun warisan ilmiah dan budaya yang mendalam. Konsep membantu kita dalam menerapkan pengalaman masa lalu ke situasi masa kini atau situasi yang baru. Hasil akumulasi konsep-konsep lama yang telah kita miliki membentuk sebuah sistem konseptual. Tanpa bahasa, individu harus menciptakan konsep secara mandiri dari pengalaman mereka. Bahasa mempercepat pembentukan konsep dengan memungkinkan kita untuk menyatukan konsep-konsep dasar menjadi konsep yang lebih tinggi. Selain itu, bahasa memungkinkan pengetahuan dan konsep yang telah dikembangkan oleh generasi sebelumnya untuk ada dan membantu pembentukan sistem konseptual baru. Baik untuk pembentukan konsep matematika yang kelima, yaitu kekuatan berpikir konseptual. Nah, konseptual matematis pada umumnya akan berusaha menumbuhkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika dari segi yang berbeda. Pemikiran konseptual ini akan mengurangi cara siswa dalam menghafal terhadap suatu prosedur atau proses maupun hafalan rumus. Jadi berkekuatan berpikir konseptual ini dengan adanya kita memahami sebuah konsep, kita akan tidak lagi berfokus pada bagaimana cara kita menghafal, dan biasanya menghafal ini itu akan mudah dilupakan. Jadi dengan adanya kekuatan berpikir konseptual ini, kita lebih bisa memahami sebuah konsep secara terus-menerus. Nah, sejalan dengan ini, menurut Scam 1971, kekuatan berpikir konseptual dalam kehidupan manusia memiliki beberapa jenis kontribusi. Yang pertama, pemikiran konseptual memberikan kekuatan besar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan membuat lingkungan agar menjadi bagian dari kita. Yang kedua, kekuatan konsep juga datang dari kemampuan untuk mengkombinasikan dan menghubungkan berbagai pengalaman kepada pengalaman berbeda dan kelompok berbeda, di mana semakin abstrak suatu konsep, maka semakin membangkitkan kekuatan seseorang untuk melakukan klasifikasi. Yang ketiga, berkaitan dengan pendekatan daya ingatan manusia, di mana memori jangka pendek hanya dapat menyimpan rata-rata kata atau simbol lainnya. Maka jelas bahwa semakin tinggi konsep yang diwakili suatu simbol, semakin banyak pengalaman yang terkandung di dalamnya. Nah, berdasarkan pernyataan dalam Scam 1971 tersebut bahwa berpikir konseptual ini akan membantu kita memproses informasi dari lingkungan, mengidentifikasi pola, dan menemukan cara untuk berinteraksi dengan lingkungan secara lebih efektif. Dalam konteks pendidikan, Scam menyiratkan bahwa proses berpikir yang mendalam memungkinkan kita membangun pemahaman yang bermakna dibandingkan hanya sekedar mengetahui prosedur tanpa adanya pemahaman. Nah, ketika kita benar-benar memahami sesuatu, kita dapat menggunakan pengetahuan itu secara fleksibel untuk melakukan pemecahan masalah, apapun masalah. Jadi jika kita memahami sesuatu itu, kita lebih mudah dalam menerapkan konsep itu dalam memecahkan masalah dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Selanjutnya, pembentukan konsep selanjutnya yaitu belajar dan mengajar. Nah, ini yang terpenting karena konsep umumnya dipelajari dengan satu cara atau lebih. Jadi cara kita memahami sebuah konsep itu mempunyai banyak cara. Nah, sebagian besar konsep yang dipelajari itu bukan hanya di dalam sekolah, tapi di luar sekolah kita perlu juga mempelajari sebuah konsep. Itu bisa melalui pengamatan. Misalnya, di sini contoh, seorang anak mempelajari konsep mobil dengan mendengar kendaraan tertentu, dia akan menyebutkan itu mobil. Nah, bahkan yang berjenis truk dan motor itu sendiri, anak ini akan mengkategorikannya dalam mobil. Karena yang dari pengalaman dan dari pembelajaran yang dia lakukan ketika mendengar itu adalah dia mempelajari bahwa itu adalah mobil. Jadi
jadi seiring berjalannya waktu, adanya pembelajaran yang dia lakukan, konsep tersebut disempurnakan hingga anak ini dapat dengan jelas mengetahui, bisa mengkategorikan mobil tersebut. Ada yang berjenis truk, ada yang motor, dan ada yang mobil. Nah, dalam pendidikan itu sendiri, cara yang dapat dilakukan dalam belajar dan memberikan pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh konsep kepada siswa dan kemudian meminta mereka untuk memperoleh atau menyimpulkan definisi. Nah, kita ini sebagai pendidik ini memberikan definisi kepada siswa, kemudian meminta mereka untuk mengidentifikasi contoh dan bukan contoh. Nah, menurut Slavin 2017, sebagian besar pembelajaran terhadap suatu konsep yang diajarkan di sekolah dapat dinyatakan melalui definisi, menyajikan beberapa contoh, dan menyajikan kembali definisi tersebut dengan menunjukkan bagaimana contoh tersebut menggambarkan sebuah definisi. Nah, itu cara-cara kita dalam memberikan pelajaran atau pengajaran kepada siswa dalam pembentukan suatu konsep matematika. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Uh, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Saya persilahkan. Adapun pembahasan ketiga pada kajian kali ini yaitu pembentukan dan pemahaman konsep matematika. Yang pertama, pembentukan konsep matematika. Brunner mengemukakan bahwa kegiatan mengkategori dalam kaitannya dengan pembelajaran konsep memiliki dua komponen, yaitu proses pembentukan konsep dan proses pemahaman konsep. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa langkah pertama adalah pembentukan konsep, kemudian baru memahami konsep. Perbedaan penting dari kedua komponen tersebut adalah satu, tinjauan dan tekanan dari kedua bentuk perilaku pengkategorian ini berbeda. Kedua, langkah-langkah dari kedua proses berpikir tidak sama. Dan ketiga, kedua proses mental membutuhkan strategi mengajar yang berbeda. Pembentukan konsep atau konsep formation mengarahkan ketajaman dari sifat-sifat umum, kelas objek-objek atau ide-ide. Kita akan melihat bagaimana pembentukan konsep akan menghubungkan bentuk-bentuk visual dari bentuk-bentuk asli dan item-item semantik. Ciri-ciri konsep akan dipusatkan pada hukum-hukum relasi yang merupakan keistimewaan konsep. Misalnya, kita akan mempelajari beberapa konsep abstrak keadilan. Contohnya, kejujuran, moralitas, persamaan hak. Itu akan membedakan kesamaan dari yang lain. Dalam hal ini, peraturan menghubungkan ciri-ciri utama dari konsep, di mana konsep didefinisikan dari semua syarat-syarat yang mempunyai hubungan dengan ciri-ciri utama yang dimilikinya. Proses pembentukan konsep merupakan proses induktif. Dalam pembentukan konsep, seseorang dihadapkan pada berbagai contoh maupun non-contoh dari suatu konsep, kemudian melalui suatu proses. Seseorang menentukan aturan atau kriteria untuk konsep tersebut. Langkah strategi pembentukan konsep sini terdiri dari 3, yaitu kegiatan yang nampak, operasi mental yang tidak nampak, dan pertanyaan pengarahan. Kegiatan yang nampak berupa mengidentifikasi atau menyusun daftar contoh, pengelompokan, dan memberi nama konsep. Kemudian, operasi mental yang tidak nampak, membuat contoh perbedaan antar contoh, mengidentifikasi karakteristik umum, contoh-contoh atau mengabstraksi, dan menentukan urutan contoh secara hierarkis. Ketiga yaitu pertanyaan pengarahan. Pertanyaan pengarahan dapat berupa apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, mana yang bisa dimasukkan dalam kelompok, berdasarkan kriteria apa, disebut apa kelompok ini.
Kemudian kedua, pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep merupakan adanya tingkat pemahaman dalam pembelajaran. Diharapkan seorang individu dapat memahami konsep atau arti, situasi, dan fakta yang telah mereka pelajari. Kemampuan siswa dalam memahami definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, dan inti materi matematika, serta dalam memilih dan menerapkan prosedur secara efisien dan tepat, merupakan bagian dari pemahaman konsep matematika yang ditunjukkan oleh sikap, berpikir, dan tindakan mereka. Kalau dalam pembentukan konsep, pembelajar mengelompokkan contoh-contoh berdasarkan kriteria tertentu dan setiap kelompok mengilustrasikan konsep yang berbeda, maka dalam pemahaman konsep hanya ada satu konsep dan menggunakan kriteria yang diberikan oleh guru. Peserta didik mencoba menentukan identitas dan definisi konsep itu. Berlawanan dengan pembentukan konsep yang bersifat induktif, asimilasi konsep dilakukan dengan memberikan definisi formal suatu konsep terlebih dahulu. Menurut Rosser, seseorang belajar melalui atribut-atribut kriteria konsep yang kemudian dihubungkan dengan gagasan-gagasan yang relevan yang ada pada struktur kognitif mereka. Setelah definisi satu konsep diberikan, contoh atau deskripsi contoh verbal dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep tersebut. Pemahaman konsep merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika, sekaligus kemampuan yang sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan matematika merupakan mata pelajaran yang penuh dengan konsep-konsep yang ada dalam pelajaran matematika diajarkan mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Oskan mengemukakan bahwa pemahaman konsep yang rendah menjadikan siswa membuat pengertian sendiri terhadap konsep tersebut. Penguasaan konsep yang kurang atau kesalahan dalam memahami suatu konsep akan berdampak pada penguasaan materi berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap konsep suatu materi dalam matematika mutlak diperlukan. Menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014, terdapat 8 indikator pencapaian pemahaman konsep, yaitu yang pertama, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Kedua, mengklasifikasi objek-objek untuk tercapainya pembentukan suatu konsep. Ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat dari suatu konsep. 4. Menerangkan konsep secara logis. 5. Memberikan contoh yang benar maupun contoh yang salah kontra dari konsep yang dipelajari. 6. Menyajikan konsep dalam bentuk berbagai macam representasi matematis seperti tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, atau model matematika lainnya. 7. Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika. 8. Mengembangkan syarat-syarat yang diperlukan dalam pemahaman konsep. Berdasarkan pernyataan di atas, indikator dalam pemahaman sebuah konsep yang perlu dilakukan adalah dengan menyatakan ulang konsep dengan mengidentifikasi objek tertentu dan selanjutnya kita bisa menafsirkannya dalam sesuatu yang baru sesuai dengan penemuan yang telah diidentifikasi sehingga bisa memahami konsep tersebut. Berikut ini terdapat langkah-langkah pemahaman konsep dari berbagai model. Yang pertama di sini langkah-langkah strategi pemahaman konsep model penerimaan. Di sini terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama yaitu penyajian data dan identifikasi konsep. Maka yang pertama harus dilakukan, guru menyajikan data contoh yang telah diberi tanda ya atau tidak. Kemudian siswa membandingkan karakteristik dari contoh yang positif dan negatif. Kemudian siswa mengembangkan dan menguji hipotesis. Kemudian siswa menyatakan definisi berdasarkan karakteristik pokok. Kemudian langkah kedua, menguji pemahaman konsep yang terdiri dari
siswa mengidentifikasi contoh-contoh tambahan yang tidak diberi tanda ya atau tidak. Kemudian guru mengkonfirmasi hipotesis tentang nama konsep dan menyatakan definisi berdasarkan karakteristik pokok. Kemudian siswa mengidentifikasi contoh-contoh baru. Adapun langkah ketiga yaitu analisis strategi berpikir yang terdiri dari satu, siswa mendeskripsikan pola berpikir yang dipakainya pada langkah pertama dan kedua sampai memahami konsep. Kemudian peranan hipotesis, karakteristik konsep juga dapat didiskusikan pada langkah ini. Adapun langkah strategi kedua yaitu langkah strategi pemahaman konsep model pilihan. Di sini juga terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu penyajian data dan identifikasi konsep. Yang pertama, guru menyajikan data contoh yang telah diberi tanda ya atau tidak. Kemudian siswa meneliti setiap contoh termasuk contohnya sendiri. Kemudian siswa mengembangkan dan menguji hipotesis. Langkah kedua yaitu menguji pemahaman konsep yang terdiri dari siswa mengidentifikasi contoh-contoh tambahan yang tidak diberi tanda ya atau tidak. Kemudian siswa mengemukakan contoh baru. Kemudian guru mengkonfirmasi hipotesis tentang nama konsep dan menyatakan definisi berdasarkan karakteristik pokok. Adapun langkah yang ketiga yaitu analisis strategi berpikir yang terdiri dari siswa mendeskripsikan pola berpikir yang dipakainya pada langkah pertama dan kedua sampai memahami konsep. Kemudian peranan hipotesis, karakteristik, konsep juga dapat didiskusikan pada langkah ini. Langkah strategi berikutnya yaitu langkah strategi pemahaman konsep untuk data yang tidak terorganisir. Di sini juga terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama, penyajian data dan identifikasi konsep yang terdiri dari menentukan dan memberi nama konsep dan mengidentifikasi karakteristik yang digunakan. Langkah kedua yaitu menguji pemahaman konsep terdiri dari mendiskusikan karakteristik dan peranan hipotesis dan membandingkan contoh dengan contoh lain dalam konsep yang sama. Adapun langkah ketiga yaitu analisis strategi berpikir yang terdiri dari lebih banyak merupakan suatu diskusi kelompok daripada kegiatan mandiri. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai pembentukan konsep matematika. Adapun kesimpulan yang perlu kita jelaskan adalah yang pertama, konsep dalam matematika merupakan salah satu objek kajian langsung matematika yang bersifat abstrak selain fakta, operasi, dan prinsip. Dalam pembentukan konsep matematika itu sendiri melibatkan beberapa hal, yaitu abstraksi dan klasifikasi, penamaan, komunikasi konsep, konsep sebagai warisan budaya, kekuatan berpikir konseptual, serta belajar dan mengajar. Yang terakhir, perbedaan mendasar dari pembentukan konsep dan pemahaman konsep adalah jika dalam pembentukan konsep, pembelajar mengelompokkan contoh-contoh berdasarkan kriteria tertentu dan setiap kelompok mengilustrasikan konsep yang berbeda. Sedangkan dalam pemahaman konsep, hanya ada satu konsep dan menggunakan kriteria yang diberikan oleh guru. Peserta didik mencoba menentukan identitas dan definisi konsep itu. Nah, adapun saran, yaitu kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penulisan dalam makalah ini. Jadi oleh karena itu mohon diberikan sarannya agar kami bisa memperbaiki dalam membuat makalah lebih baik lagi, dan semoga makalah ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menambah wawasan kita, terutama menambah wawasan mengenai pembentukan konsep matematika.
Baik, mungkin itu saja yang sempat kami jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.